Federasi Sepak Bola Bahrain berencana ingin mengundang Indonesia untuk mengikuti laga uji coba di jeda internasional FIFA 2025. Beda Bahrain, beda pula bagi PSSI. Sebelumnya PSSI berencana akan mengisi jeda internasional untuk menjadwalkan laga uji coba melawan salah satu tim terbaik dunia, seperti melawan Spanyol, Portugal bahkan Belanda. Lantas, akankah PSSI menerima tawaran tersebut dengan mengalihkan lawan di laga uji coba internasional 2025? Ini loh, akan ada pertandingan besar, apakah lawan Belanda, Portugal dengan Spanyol. Cuman kan kita tunggu window-nya, jendelanya, karena di tahun 2026 ini kita kan masih ada fokus kualifikasi. So we have a winner for the 2026 FIFA World Cup. Koreografi Garuda Raksasa Indonesia telah resmi diunggah dan dipamerkan di akun resmi FIFA World Cup 2026. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Laga krusial yang menguras emosi kedua belah negara, antara Indonesia kontra Bahrain, hingga saat ini masih menyisakan cerita yang begitu beragam. Kemenangan dramatis Timnas Indonesia, yang sekaligus menjadi kekalahan dramatis bagi Bahrain, membuat kedua negara memiliki cerita yang berbeda. Perayaan kebahagiaan itu hingga saat ini masih terasa di berbagai kota dan daerah di Indonesia. Nampaknya akan merayakan Hari Besar Idul Fitri dengan penuh sukacita. Hal itu berkat kemenangan penting Timnas Indonesia atas Bahrain. Di sisi lain, cerita berbeda itu justru dirasakan para pemain hingga warga Bahrain yang harus merayakan Lebaran dengan kegundahan hati. Sebab tim kebanggaannya selain harus kalah di laga penting itu, mereka juga merasa mendapat serangan psikologi dari puluhan ribu supporter dan jutaan netizen Indonesia di media sosial. Diketahui, walau dalam sepak bola Indonesia layaknya musuh yang saling serang, namun dalam diplomasi kerjasama kenegaraan, kedua negara Indonesia dan Bahrain sangatlah baik dan harmonis. Terlebih Duta Besar Bahrain di Indonesia juga mengakui, ia menjadi saksi bahwa orang Indonesia itu sangatlah peduli dan ramah, asalkan jangan mendahului mereka. Walau di media sosial Indonesia terlihat beringas dengan berbagai serangan, namun itu hanya sebatas di media sosial, dan tidak akan terjadi di dunia nyata. Dan terbukti, para pemain Bahrain semuanya pulang dalam keadaan aman. Namun ada hal yang disayangkan publik Indonesia. Walau pemain Bahrain baru menginjakkan kakinya di Indonesia, namun kiper Bahrain langsung menunjukkan sikap arogansinya. Atas dasar kejadian itulah, membuat ribuan supporter Indonesia tak terima. Lalu mereka meluapkannya di GBK. Sebab, itulah kesempatan terbaik bagi supporter Indonesia untuk meluapkan seluruh amarah yang sudah lama dipendam. Ditambah lagi dengan kelakuan kiper Bahrain, baru juga menginjakkan kakinya di bandara, ia langsung memperlihatkan sikap arogansinya. Lantas, apa yang membuat kiper Bahrain tak menyukai Indonesia? Kurang apa jamuan Indonesia pada Bahrain? Bahkan Bahrain diberikan fasilitas terbaik saat mereka berada di Indonesia. Melebihi apa yang mereka berikan pada Indonesia saat bertamu di Bahrain. Namun, selama ia berada di Indonesia, kiper Bahrain menjadi pemain yang paling membuat warga Indonesia gemes atas kelakuannya yang seharusnya tak perlu dilakukan. Menurut Federasi Bahrain, melawan Indonesia dapat memberi dampak positif dari berbagai faktor. Berduel di lapangan melawan Indonesia dinilai akan semakin meningkatkan mental bertanding di ajang internasional para pemain Bahrain. Timnas Indonesia dianggap sebagai salah satu lawan yang kuat dan sangat sulit dikalahkan, yang mana materi pemain Indonesia hampir semuanya merupakan pemain inti yang aktif di Liga Eropa. Selain dari alasan itu, pendukung Indonesia juga sangat kompak dan aktif. Dimanapun tim kebanggaannya berlaga, mereka selalu ada untuk tim nasionalnya. Bahkan, mereka juga sering membuat mental lawan drop sebelum bertanding. Dampak positif itulah yang membuat Indonesia dianggap sebagai lawan ideal bagi Bahrain untuk mengisi jeda internasional FIFA 2025. Entah karena didasari rasa penasaran dan tak terima atas kekalahannya di GBK, atau memang dampak melawan Indonesia sangat mempengaruhi para pemain Timnas Bahrain. Dampak positif bagi Timnas Bahrain jika bertanding melawan Indonesia, dinilai akan semakin meningkatkan mental bertanding para pemain Bahrain. Timnas Indonesia dianggap sebagai lawan yang kuat, yang mana hampir semua pemain Indonesia jadi pemain aktif di Liga Eropa. Selain itu, pendukung Indonesia juga sangat aktif.
mereka sering membuat mental lawan drop sebelum bertanding. Dampak positif itulah yang membuat Indonesia dianggap sebagai lawan ideal bagi Bahrain untuk mengisi jeda internasional FIFA 2025. Walau dalam sepak bola Indonesia layaknya musuh yang saling serang, namun dalam diplomasi kerjasama kenegaraan, kedua negara Indonesia dan Bahrain sangatlah baik dan harmonis. Terlebih Duta Besar Bahrain di Indonesia juga mengakui, ia menjadi saksi bahwa orang Indonesia itu sangatlah peduli dan ramah, asalkan jangan mendahului. Walau di media sosial Indonesia terlihat beringas dengan berbagai serangan, namun itu hanya sebatas di media sosial, dan tidak akan terjadi di dunia nyata. Kekalahan Bahrain atas Indonesia di laga yang sangat penting itu, membuat para pemain Bahrain nampaknya kurang puas dengan hasil akhir. Mereka harus menelan kekalahan yang menyakitkan publik Bahrain, terlebih saat ribuan supporter Indonesia menyoraki nasional anthem Bahrain. Namun, apa yang dilakukan supporter Indonesia itu memiliki alasan yang kuat. Supporter Indonesia dikenal dengan keramahan serta sportivitasnya yang sangat tinggi. Namun hal itu nampaknya tak berlaku bagi Bahrain. Dan itulah yang membuat para pemain sekaligus warga Bahrain merasa tak dihargai supporter Indonesia. Lantas, apa alasan Federasi Sepak Bola Bahrain berencana ingin mengundang Indonesia untuk mengikuti laga uji coba di Jeddah Internasional 2025? Kekalahan Bahrain atas Indonesia di laga yang sangat penting itu, membuat para pemain Bahrain nampaknya kurang puas dengan hasil akhir. Mereka harus menelan kekalahan yang menyakitkan publik Bahrain. Apalagi jika kita melihat kelakuan menjengkelkan kiper Bahrain yang sangat arogan itu. Baru tiba di Bandara Jakarta pun, ia langsung menampakkan ketidaksukaannya pada Indonesia. Ia seolah ingin mengamuk pada warga Indonesia yang berada di sekitarnya tanpa alasan yang jelas. Tak hanya sampai di situ, bahkan, setelah usai laga pun, ia sempat-sempatnya mengacungkan jari tengah pada ribuan supporter yang sebelum pada akhirnya meninggalkan lapangan. Padahal, Indonesia bermain sportif tanpa ada drama selayaknya saat Bahrain menjamu Indonesia. Video singkat, yang memperlihatkan kiper Bahrain mengacungkan jari tengahnya itu pun seketika viral di media sosial di sejumlah negara. Bahkan video itu juga jadi sorotan media Bahrain itu sendiri. Bagaimana tidak? Amarah yang sudah lama terpendam sejak kemenangan Indonesia saat bertamu di Bahrain, justru direnggut paksa oleh kelicikan permainan Bahrain dengan segala drama-dramanya. Ditambah lagi dengan dukungan wasit yang sangat curang yang selalu menguntungkan Bahrain, atas dasar kejadian tidak sportif itu. Pada akhirnya, sebanyak puluhan ribu supporter Indonesia, bahkan mereka rela menunda mudik untuk segera bertemu keluarga, hanya dengan alasan, ingin ikut melampiaskan amarah mendalam yang baru bisa dilakukan saat mereka tandang di GBK. Begitu murkanya para supporter Indonesia, hingga tak ada rasa respek sedikit pun yang layak diberikan pada timnas Bahrain, yang mana kita ketahui, walaupun Indonesia dikenal dengan jumlah pendukung terbesar di dunia yang juga begitu fanatik, namun mereka selalu respect pada semua lawan yang bermain sportif. Dan nampaknya, hal itu sangat berbanding terbalik saat Indonesia menjamu Bahrain. So we have a winner. Koreografi Garuda Raksasa Indonesia telah resmi diunggah dan dipamerkan di akun resmi FIFA World Cup 2026. So we have a winner for Laga Indonesia kontra Bahrain dinobatkan sebagai laga paling sensasional sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertemuan kedua negara antara Indonesia kontra Bahrain ternyata mampu menyita perhatian orang di berbagai negara belahan dunia. Laga krusial tersebut berjalan sangat menegangkan. Pasalnya, salah satu dari kedua tim dituntut harus menang untuk menjaga peluang menuju Piala Dunia. Menjadi laga yang paling menentukan. Bahkan, sebanyak 157 siaran TV dan siaran elektronik di seluruh negara penjuru dunia serentak menayangkan dan lebih terfokus dengan laga krusial tersebut. Di laga itu, Indonesia keluar sebagai juara. Ole Romeni menjadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia untuk tetap menjaga peluang menembus Piala Dunia. Setelah laga usai, rombongan bas timnas Indonesia meninggalkan stadion dan menuju hotel tempat para pemain menginap. Saking kuatnya impian para penggawa skuad Garuda tampil di Piala Dunia 2026.
Bahkan sepanjang perjalanan, seluruh pemain timnas Indonesia kompak menyanyikan lagu resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di 3 negara sekaligus. Justin Hubner menjadi pemain yang paling emosional dalam menyanyikan lagu Piala Dunia 2026. Tentu hal itu sangat positif. Selain untuk menjaga kekompakan, sekaligus memompas semangat para pemain untuk mewujudkan impiannya tampil di Piala Dunia 2026. Momen kebersamaan disertai nyanyian lagu Piala Dunia itu akan tertanam dan terngiang-ngiang di pikiran para pemain. Dengan begitu, mereka akan semakin semangat untuk terus berjuang menggapai impian tersebut. Koreografi Garuda berukuran raksasa Indonesia trending di Twitter dan di sejumlah akun sosial media internasional. Koreografi spektakuler gambar burung Garuda berukuran raksasa itu dinilai sangat mencolok. Keberadaan koreo berukuran raksasa yang juga dibentangkan di stadion berukuran jumbo, membuat semua mata terperangah melihatnya. Koreografi setinggi 42 meter dengan lebar 68 meter tersebut, menjadi koreografi raksasa terbesar sepanjang sejarah kualifikasi Piala Dunia yang pernah dibuat. Ditambah lagi dengan sorak-sorai penonton yang hampir memenuhi stadion berkapasitas 77.000 kursi, membuat laga tersebut sangat menarik perhatian sebagian besar orang di penjuru dunia. Dengan hasil manis kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain, mengakhiri FIFA Matchday Timnas Indonesia di bulan Maret dengan hasil positif, kemenangan penting itu membuat seluruh rakyat Indonesia bisa beraktivitas dengan tenang dan penuh sukacita. Ratusan ribu komentar positif netizen Indonesia dengan penuh kebahagiaan. Berikut isi komentar positif rata-rata warga Indonesia atas kemenangan pentingnya melawan Bahrain. Bulan Maret penuh kebahagiaan. Akhirnya bisa lebaran dengan pikiran tenang. Itulah kalimat yang paling sering dijumpai di seluruh sosial media tanah air. Begitu bahagia bercampur bangganya para pemain keturunan, mereka mengaku sangat terharu atas kemenangan di laga penting ini. Ini bukan hanya sekedar sepak bola antar klub, ini soal atas nama negara. Kami bersatu untuk berjuang keras demi nama negara besar, sekaligus mewakili 280 juta orang yang berada di belakang kami. Dan kemenangan ini, tentunya untuk negara dan seluruh rakyat Indonesia. Para pemain keturunan tak bisa menutupi perasaan bahagia, bangga dan haru bercampur aduk menjadi satu. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.